Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah ya wasi' salli ala abdika wa habibika Sayyidina Muhammad an-Nabi al-wasi' wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ij'alna bihi ibadan wasi'al mashahid wal 'ataya wal mahamid wal mazaya ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang dimana kita tidak mungkin membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau misalkan kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa jalan, masih bisa menggerakkan tangan. Itu semua adalah nikmat. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang panca inderanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa memandang, tidak bisa mendengar. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan normal, maka wajib kita syukuri dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, dengan melakukan hal-hal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya duduk bersama di majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah, dengan membaca sholawat Nabi, membaca zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tah nuruwat nu pusing di imah jeung pagawean jeung masalah jeung pamajikan jeung nuncan kawin sarua nya ka majelis we insyaallah di majelis leungit ke kaluar ti majelis datang deui pusingna. Nah, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dia yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan sahibul majlis Al Habib Hasan bin Ahmad sarua jeung abahananya Maula Aidit. Ya, sebenarnya kalau Aidit itu pakaian bukan al tapi Maula. Ya, karena Aidit itu nama suatu desa yang ada di kota Tarim. Nah, diisi oleh namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad Maula Aidit ini seorang wali besar, tinggal di Tarim. Nah, desanya namanya Aidit. Maula itu pemimpin desa Aidit. Ada lagi Maula Dawilah. Nah, Dawilah itu nama desa. Ada lagi Maula Khailah. Itu sama, Maula itu pemimpin artinya. Sama dengan ketua, ya, kita dihadiri tamu spesial, yaitu tamu dari jauh-jauh di Kebon Kolot, Al Habib Fikri bin Muhammad Al Munawwar, yang merupakan ketua pemuda Robito Halawiyah. Ya, kita doakan guru kita masing-masing, ya, tadi Habib Hasan, Habib Fikri, dan saya juga, semoga diberikan kesehatan, amin. Diberikan rezeki yang murah, rezeki yang berkah, dipercepatnya jodoh, amin ya robbal alamin. Nah, sebenarnya tadina rek ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, namanya Al Mursyidul Amin. Nah, itu kitab bagus, ya, karena kitab Ihya Ulumuddin terlalu tebal, 4 jilid, pakai kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Saya milihnya itu supaya ringkas. Tapi kitabna teu kabawa, tadi geus tiwa di FM, mawana kitab ieu Jawahir. Jadi arek mau pulang, tadi mau pulang bana ternyata non sih ngaran teh ban kempes. Ya kirain bocor, ternyata kempes. Mau balik lagi mau bawa kitab, tanggung geus isa, langsung ka dieu we. Ya, bising nanti teu kaburu, ternyata kalau balik sebenarnya kaburu, ya. Mulainya jam 8 tuh. Nah, ya jadi ceramah we sakedeung, ya.
ceramah sakedeng, semoga bermanfaat. Ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jalisu shalih khairun minal wihdah wal wihdah khairun min jalisi su'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan hanya ingin semata-mata menggapai ridho Allah dan Rasulnya, tidak lain. Ya kita datang perbaiki niat, ya perbaiki niat lagi. Ya pasti saya setiap di majelis pasti menganjurkan setiap orang yang hadir harus perbaiki niat, ya dan perbanyak dengan niat-niat yang bagus. Tadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah mengatakan mukhlisina lahuddin. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam agamanya yang lurus, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya dengan ikhlas. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ketika seorang melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas, baru orang tersebut telah menjalankan agama dengan qayyimah, dengan lurus. Agama yang lurus adalah agama yang para penganutnya, para orang yang melaksanakan agamanya dengan ikhlas. Setiap amalan yang dia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Kita datang ke sini bukan untuk pamer, untuk mencari pengikut, untuk ya misalkan ya dijauhkan nambah naon lah ya bikin status, tapi karena ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang tuh setiap kali datang ke tempat yang baik, kata para ulama, perbanyak niat yang baik. Datang misalkan datang ke majelis talim untuk zikir, untuk thalabul ilm, menghilangkan kebodohan, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari kelalaian. Nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, wahai malaikat, uktub li fulan pahala kaza 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 kaza. Malaikat bertanya, ya Allah, saya dulu ketika di dunia belum mendapati fulan melaksanakan ini dan itu, pokoknya tulis li'annahu, ya ketika di dunia dia yang saya suruh tulis pahalanya ketika di dunia pernah ingin berniat, ya pernah berniat ingin mengamalkan sesuatu, maka tulis pahalanya. Niatul mukmin khairun min amali, ya niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Jadi selagi kita mampu untuk melaksanakan niat yang baik, perbanyak niat baik. Walaupun kita belum mampu untuk melaksanakannya. Kita misalkan belum mampu haji, niat ya Allah, kalau misalkan dapat rezeki nomplok, aya duit sama hujan duit, saya mau haji. Lamun misalkan boga ieu arek sedekah, lamun boga ieu arek kawin deui ya ulah nya kawin deui. Tong carekan ke pamajikan. Ya. Nah, pokoknya perbanyak niat yang baik. Bahkan nanti di yaumul qiyamah ada seorang hamba kaget ya mendapati pahalanya banyak. Kemudian mengadu kepada, ya Allah, saya di dunia belum melaksanakan ini, enggak sedekah, enggak haji, enggak ya. Ketika kamu dulu di yaumul qiyamah, ketika di dunia pernah berniat untuk melaksanakan ini. Akan tapi karena kamu terhalang dan terhambat dengan uzur syar'i, ya kamu tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi kamu memiliki azam tekad yang kuat untuk melaksanakan. Contoh, ketika kita duduk, kita memiliki kebiasaan untuk hadir sholat berjamaah di masjid, akan tapi kita terhalang untuk melaksanakan sholat jamaah yang sudah menjadi rutinan kita, ternyata kita sakit. Nah, Allah tetap mencatat amal baik kita ya ketika terhalang oleh udzur syar'i, dengan syarat udzurnya udzur syar'i, sakit atau hujan gede atau segala sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat untuk bisa menghalangi atau menghalangi seorang untuk melaksanakan amal. Ya bahkan ya suatu hari di zaman Bani Israel ada pemuda yang soleh, ya yang dermawan. Akan tapi pada suatu hari di zaman itu
terjadi paceklik, ya terjadi paceklik, hujan henteu, gagal panen, akhirnya orang-orang pada kelaparan, ya orang-orang pada kelaparan. Maka si pemuda yang soleh ini berdoa, ya Allah, ya semua sudah habis, hujan turun-turun. Ya, alhamdulillah di sini walaupun hujan sudah tidak turun karena negeri ini subur, ya mungkin karena sebab orang-orang yang soleh, karena ada sebab pengajian, karena sebab masih banyak majlis-majlis talim. Di dalam hadis dikatakan, innallaha la yadfa'u bil muslimi sholih an mi'ati ahli baitin min jiranihil bala. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi bala yang turun daripada 100 ahli bait, maksudnya keluar daerah suatu tempat 100 nih. Karena dengan orang muslim itu tetangganya yang sebelah 100 terhalang oleh bala, karena sebab orang muslim yang soleh. Apalagi misalkan diadakan majelis seperti ini, ya walaupun terlihatannya tadi maulid di datang aya nu tunduh ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol, tapi Allah Subhanahu wa taala senang ketika seorang muslim itu berkumpul bercengkrama, ya ngobrol bareng, daripada musuhan papanggih baeud. Kadang rek papanggih karena musuhan terjadi aya si fulan balik deui. Nah itu nggak boleh, ya sesama muslim saling baudan, saling memusuhi, saling bertengkar, atau saling melakukan provokasi, hasut, ya tong kadinya adik naon kadinya mah, ya gibah wae, nyamun gibah wae mah benar, ya. Kalau misalkan ada majelis yang buruk, boleh untuk tidak didatangi. Bahkan kalau misalkan undangan walimah, hukumnya wajib kita hadir. Wajib walimah pernikahan hukumnya wajib kita hadir. Tapi dengan syarat, kalau di dalam walimah acara pesta pernikahannya itu tidak ada perkara yang melanggar syariat yang haram. Contoh, dangdutan hukumnya haram, ya haram ikhtilat baina rijal wal mar'ah, ya bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bisa menyebabkan fitnah, itu dilarang. Kita sudah tidak wajib lagi hadir ke walimah, ke tempat itu. Nah tadi ya cerita orang soleh tadi. Nah dia berniat, ya Allah, kalau misalkan pasir-pasir, batu-batu kerikil yang di sini adalah gandum, ya ataupun uang bisa diberikan untuk makanan, niscaya saya akan berikan makanan untuk penduduk yang sedang kelaparan. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengetahui seorang hambanya, karena sebab niat, karena hati itu mahalun nadhrah, ya tempatnya Allah memandang seorang hamba. Allah tidak memandang fisik, atribut, ya pakaian dan lain sebagainya, tapi Allah memandang hati kita. Bersihkan nih, ya di tempat-tempat mulia ini kesempatan untuk membersihkan hati, dijauhkan dari penyakit sombong, bangga, ya merasa hebat, wah ana mah hebat, sholat duhana 8 rakaat sampai ya tarangna hidung misalkan, ya qiyamul lailna sampai malam semalam suntuk, terus rajin baca Al-Qur'an. Nah, dibuang penyakit-penyakit bangga kita tuh tidak bisa beramal melainkan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bukan karena taufik Allah, kita ini dihormati. Misalkan ada orang menghormati kita, bukan kitanya hebat, tapi Allah sedang menutup aib kita. Coba orang itu tahu aib kita, niscaya orang gak mau menghormati karena melihat aib. Nah, karena sebab orang soleh tadi berdoa memiliki azam tekad kuat seperti itu, Allah mengetahui niat seorang hamba. Allah langsung mengutus nabi di zamannya, ya di zaman Bani Israel, untuk mengatakan, wahai nabi, kasih tahu fulan bin fulan, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa pahala yang telah dia niatkan hanya dengan niat. Maka jangan lupa perbanyak niat baik. Imam Haddad mengatakan, man aslaha niyatahu balago niyatahu, waman aslahal maqasid lam yakhibil qasid. Ya, orang yang selalu memperbaiki niat, insya Allah apa yang dia niatkan dia bisa peroleh, bisa digapai. Orang yang memperbaiki tujuannya, walaupun nanti dia tidak benar-benar mendapatkannya, dia tidak akan
merugi. Niat misalkan dia ingin haji tapi sampai maot teu haji karena teu meunang duitna, karena haji syaratnya harus bagi yang mampu bolak-balik, mampu ya bekal perjalanan bolak-balik. Terus orang yang menjadi tanggungan dia ketika dia tinggalkan anak, istri, semua yang menjadi wajib untuk dinafkahi itu wajib harus dikasih. Gak boleh ninggalin haji, nafkah ditinggalkan. Hajinya kumasah tapi haram, atau dia punya hutang loba tapi masih haji, gimana sah hajinya tapi nggak boleh haram. Yang wajib bayar hutang dulu ya, hutang heula bayar harta 1.000 ya. Ingat, hutang tuh yang akan bisa mencegah seseorang walaupun amalnya banyak, nanti dia akan tergantung sebelum masuk ke surga. Yugfaru li syahid kullu dzanbin illa dain. Bahkan orang yang mati syahid yang harusnya langsung masuk surga, dia tercegah karena sebab boga hutang ya. Jadi jaga nih, jangan sampai banyak hutang. Kemudian ya ada satu kisah lagi. Jadi ada 2 orang, yang satu abid, yang satu asi, ahli maksiat. Adik kakak ya, adik kakak dia 2 orang ya. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Boga bapakna orang kaya. Ya, umina geus maot, indungna geus maot. Nah, deui. Nah, orang kaya ieu maot dia si bapana mana maot. Ketika ayahnya meninggalkan banyak warisan. Akhirnya warisannya dibagi 2. Yang ahli maksiat mempergunakan harta warisannya dengan kemaksiatannya terus ya, maksiat. Yang ahli ibadah menggunakan hartanya untuk berinfak, bersedekah ya, dikasihkan kemana-mana. Nah, setelah lama ya, sampai uang orang ahli maksiat ini habis. Orang ahli ibadah pun uangnya habis untuk sedekah, tapi pahalanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbersit di hatinya suatu malam ya, karena syaitan terus akan mengganggu orang untuk terjerumus ke dalam maksiat. Datanglah syaitan mengatakan, udah ya, ke ahli ibadah ya, imah nate satu rumah, yang satu ahli ibadah di tangga atas ya, di tingkat atas, yang ahli maksiat di bawah berbuat maksiat bersama, menyewa pelacur ya, perempuan-perempuan nakal. Nah, orang ahli ibadah tuh terbersit karena diganggu oleh syaitan. Udah sekali-kali maksiatlah ya dengan saudaramu di bawah, kali aja abis itu kamu tobat lagi, kamu udah terlalu banyak ibadah. Nah, kagoda ya kagoda. Nu ahli maksiat di bawah bosan ya, duitnya hampir beak ya, hampir habis. Yang satu lagi yang ahli maksiat terbersit ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, udah tobat sekali-kali ya. Nanti setelah itu berbuat maksiat lagi, coba tobat dulu sekali, ikut kakakmu yang ada di atas, saudaramu yang ada di atas untuk beribadah. Nah, kebenaran dua-duanya ingin saling bertukar ya kegiatan. Akhirnya langsunglah si ahli ibadah turun dari tangga untuk niat untuk berbuat maksiat. Ti soledat tidak goruluna. Yang ahli maksiat si adiknya ingin niat taubat, ngikut mau ibadah bersama dengan kakaknya, padahal si kakaknya niatnya arek maksiat turun. Ternyata pas naik ka luhur si kakaknya tidak gor, tidak soledat, labuh nimpa si adiknya tuh ya tertimpa karena hulu nauge ti soledat maut. Nah, setiap masing-masing tadi akan dibangkitkan sesuai niatnya. Ya, hati-hati. Makanya innamal a'mal bil khawatim. Amal itu nanti dilihat dari kesudahannya, di akhirnya. Ya, maka jangan suuzon kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Misalkan ningali jelema kieu kita nggak boleh suuzon, boleh benci, tapi benci perbuatan dosanya bukan orangnya. Kali aja nanti akhirnya dia diberikan hidayah taufik menjadi orang baik. Sedangkan kita yang terlihatnya datang ke masjid, sholat jamaah, majlis, ngaji, kamana kadir, tapi karena sebab suuzon kepada orang, menghakimi seseorang ahli neraka, wah ya ahli maksiat pasti ini mautna, jadi diakhiri dengan suul khotimah. Gak boleh ya, walaupun memang ya yamutul mar'u ala ma asy'alih, kebiasaan orang itu mati sesuai kebiasaannya ketika dia di
dunia. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi ketika Allah memberikan contoh seperti Barseso, ya kan ahli ibadah tapi diwafatkan suul khotimah. Dan juga satu lagi siapa? Bal'am bin Ba'ura. Ini Allah tuh memberikan contoh supaya orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli maksiat tidak putus asa, dan orang yang ahli ibadah tidak merasa bangga dengan amalnya. Oh, anda mah Gus hafal kitab ieu, kitab itu, ngapalkeun kitab ieu, kitab itu, bisa ngajar. Nah, tidak boleh sombong. Kemudian ya satu lagi tadi, al jalisus sholih khairun minal wihdah. Duduk bersama orang soleh, ya semoga diantara kita ada orang soleh. Khairun minal wihdah, lebih baik daripada duduk sendirian. Karena orang yang sendirian itu mudah gampang diprovokasi oleh syaitan. Enggeus sorangan weh, ya enggeus komo nyekel HP mah, pasti gampang berbuat maksiat. Dan al wihdah, tapi ketika dia mampu sendiri, khairun min jalisi su, lebih baik sendiri daripada duduk bersama orang-orang tidak baik, karena keburukan itu pasti menular. Anil mar'i la tas'al an qarini, anil mar'i la tas'al wasal an qarini, innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kepada seorang jangan tanya kepada seseorangnya, tapi tanya temannya. Kalau temannya buruk pasti otomatis biasanya buruk. Tapi kalau orang baik, biasanya teman orang baik, biasanya orangnya akan menjadi baik. Begitu juga tadi ya. Nah, kisah cerita ya. Kalau nggak salah pernah cerita, diulang di ceritanya ya. Pernah tuh alamnya anak cerita teh hari di mana. Nah, bisa diambil ibrah ceritanya. Ada seseorang yang dimana di yaumul kiamah dia telah ditetapkan sebagai ahlun nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya, jangan sampai di antara kita menjadi orang-orang yang ahlun nar. Nah, akan tapi ternyata ketika diseret oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala suruh stop. Wahai malaikat, ya coba tanya sama ente dia, ya tanya dia. Padahal Allah yang maha tahu, Allah itu yang maha tahu dengan segala sesuatu, ya. Apapun yang akan terjadi Allah itu sudah merencanakan akan. Tapi Allah itu bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menerangkan bahwa hal ini hal yang penting, hal yang bagus. Nah, kata Allah, coba tanya, ini orang yang ahli neraka, ya tinggal digubruskan ke neraka, dikusrukan ke neraka, pernah tuh duduk di majelis taklim bersama orang-orang soleh. Ditanya, wahai fulan, ente pernah tuh duduk di majelis taklim? Itu cenah nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nah, jawab langsung laporan malaikat kepada Allah. Wahai Allah Ta'ala, fulan bin fulan tidak pernah duduk bersama dengan orang taklim di majelis taklimnya. Allah langsung memerintahkan malaikat lagi, coba tanya, pernah gak dia mencintai orang alim gak? Ya, ditanya sama malaikat, wahai fulan bin fulan, ya sebelum aku menjerumuskanmu, menggusrukanmu ke neraka, saya tanya, kamu pernah mencintai orang alim gak ketika dunia? Gak pernah. Ya, gak pernah. Jawab lagi ke Allah. Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan tidak pernah mencintai orang alim. Ya, hadir ke ente ya kemudian mencintai. Ditanya balik deh, coba tanya, pernah gak duduk bareng makan, ya? Duduk bareng makan sama orang alim, sama orang soleh. Ternyata ente oke. Gak lapor deh ke Allah. Coba tanya nasabna, ayat tuh nasabna ngarana sama dengan orang alim. Ternyata ditanya nasabna, oh wala Muhammad, wala Abu Bakar, wala Abdurrahman, ya. Orang-orang nama-nama orang-orang jahiliyah merenya. Ya, ternyata namanya juga tidak ada nama yang sama dengan orang alim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, udah biarin masukin ke surga. Ya, malaikat aneh, orang tidak pernah duduk bersama orang alim, makan nggak pernah, mencintai orang alim boro-boro, ya nama oge aneh-aneh. Makanya kalau punya nama minimal dicantumkan Muhammad, Ahmad, ya ahabul asma indallah Muhammad atau Ahmad, ya paling nama yang paling dicintai Muhammad atau Ahmad, atau nama yang disandarkan dengan Abdun, ya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hamid dan lain sebagainya. Nah, malaikat aneh, ya Allah, dia kok bisa dimasukin ke surga, ya? Ternyata kata Allah apa?
sesungguhnya fulan mencintai orang yang mencintai orang alim, ya, sampai dia dimasukkan ke selamatkan dari neraka karena sebab mencintai daripada orang yang mencintai orang alim. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai orang alim. Amin ya robbal alamin. Nah, cukup ya, semoga bermanfaat. Ya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alaihi wa wafiqna lil khairi wa a'inna 'alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya